Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sumedang, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu guru SMP Negeri 1 Sumedang yang sempat hadir pada acara siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara desiminasi disiplin positif oleh calon guru penggerak Ibu Ayu Natalia Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Sumedang yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Mardiana SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu hebat guru SMP Negeri 1 Sumedang yang sempat hadir pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini untuk mendengarkan saya dalam menyampaikan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Budaya positif ya intinya. Jadi Bapak Ibu boleh dikatakan budaya positif ini sudah kita laksanakan dalam keseharian kita sebagai guru. Namun nanti kita lihat berdasarkan materi ini sudah sejauh mana kita laksanakan dan kira-kira apakah sudah sesuai dengan harapan. Dan sebenarnya juga Bu Mar boleh berkomentar. Bapak Ibu di sini juga sebenarnya sudah menunjukkan karakter dari guru penggerak Bu Mar. Karena ada yang sudah menggerakkan komunitas, ada yang sudah menerapkan pembelajaran inovatif, ada yang sudah menggerakkan siswa dengan berbagai kegiatan, dan ada juga sudah berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi dirinya. Bahkan saya dengar ada yang bahkan lebih dari 2 kali dalam sehari mengikuti webinar. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, tujuan saya hari ini bukan untuk mengajari, tapi saya hanya berbagi apa yang saya punya, apa yang saya pahami. Jadi nanti kalau misalnya ada penyampaian saya yang dianggap keliru atau berbeda, mohon disampaikan, mohon diluruskan. Dan di sini saya bukan sumber satu-satunya. Jadi kalau misalnya ada tanggapan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Jadi saya memberikan tanggapan, Ibu juga memberikan tanggapan, dan saling sesama peserta juga boleh memberikan tanggapan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Karena berdasarnya materi ini sungguh menarik, tapi kalau misalnya tidak dilaksanakan dengan kolaborasi, rasanya agak gak percaya kalau ini bisa dilaksanakan untuk bisa menciptakan disiplin positif di sekolah kita. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Banyak atau sedikit Bapak Ibu? Lumayan ya banyak, tapi insya Allah ini sudah kita pahami sebenarnya, tinggal kita samakan persepsi. Jadi ya, inilah yang akan kita bahas, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentang disiplin positif, saya minta dulu pendapat Bapak Ibu, kira-kira yang terdapat dalam pikiran, yang terdapat dalam benak Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Seperti apa sih bentuknya, wujudnya, penerapannya, atau pengertiannya? Apa itu disiplin positif? On time? Apakah hanya satu nilai saja disiplin tepat waktu? Anak sadar aturan, apalagi? On time, apalagi perilaku-perilaku yang menunjukkan disiplin positif? Apakah hanya dari anak? Tidak juga. Dari mana? Dari guru juga, dari semua warga sekolah. Ada lagi pendapat Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Kira-kira apa Bapak Ibu? Salah, nggak didenda. Benar, yang pasti diapresiasi.
masyarakat Indonesia, yang namanya disiplin positif itu biasanya artinya adalah kepatuhan, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang boleh dikatakan sesuai dengan harapan kita semua, perilakunya, ucapannya, pola pikirnya, dan itu semua untuk di sekolah pastinya bukan hanya guru, bukan hanya siswa yang kita harapkan, semua warga sekolah. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa kekuatan yang dimiliki, apa tantangan yang dimiliki? Untuk menjawab hal ini, saya minta bantuan Bapak Ibu secara berkelompok. Mohon bantuannya Bapak Ibu ya. Oke. Tadi sudah kita sepakati bahwa kelompoknya tadi diacak ya. Kita buat 3 kelompok. Sepakat? Sepakat. Oke. Berhitung 1 sampai 3 ya. Mulai. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Silakan 1 kumpul dengan 1, 2 kumpul dengan 2, 3 kumpul dengan 3. Silakan Bapak Ibu. 1, ini teratur aja ya. 1, 2, 3 itu aja. 1, 2, 3. Bapak Ibu. Cukup anggotanya? Cukup. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi saya minta pendapat Bapak Ibu terhadap apa kekuatan yang kita miliki untuk menerapkan disiplin positif. Terus apa pendapat Bapak Ibu kekurangan kita atau tantangan kita dalam menerapkan disiplin positif. Untuk yang namanya disiplin positif kan ada unsur-unsur yang mendukung ya, untuk unsur-unsur yang membuat itu bisa terjadi. Apa saja Bapak Ibu? Kebersamaan. Unsur-unsur yang penggeraknya, kepala sekolah, apa lagi? Guru, apa lagi? Siswa. Peserta didik atau siswa, siapa lagi? Aturannya, apa lagi? Masyarakatnya, apa lagi? Orang tua, dan terutama bisa juga guru BK. Nah, jadi atau tambah lagi ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi 7 unsur tersebut, mohon Bapak Ibu pilih mana yang merupakan kekuatan, mana yang merupakan tantangan. Mohon ditulis di kertas yang sticky note itu. Mohon dibagikan. Kekuatan dulu ya. Positif gitu ya. Ayo Bapak Ibu, kolaborasinya ditunjukkan. Bumar mau ikut kelompok siapa Bumar? Kalau Bumar itu semuanya tantangannya gratis. Itu yang kekuatan Pak FT. Ya kami yang inspirasi. Ya, bapak-bapak selalu kuat. Kekuatannya adalah Jadi tapi jangan segera disebutkan Bapak Ibu yang kepala sekolahnya seperti apa yang bisa mendukung disiplin, guru yang seperti apa, siswa yang seperti apa, aturan yang seperti apa, sehingga kita bisa mewujudkan itu semua. Siswa yang sifatnya seperti apa, sehingga kita membuat menjadi tantangan. Orang tua yang seperti apa, perkembangan pengetahuannya seperti apa, guru BK yang seperti apa.
Silakan. Kelompok mana dulu nih? Kelompok 1 mau duluan? Yuk, silakan kelompok 1 sampaikan yang kalian sudah diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah hasil dari diskusi kami kelompok 1. Yang pertama adalah apa kekuatan yang dimiliki dalam menerapkan disiplin positif. Kekuatan utama yang dimiliki adalah selalu menciptakan kebersamaan bagi seluruh keluarga besar sekolah untuk menegakkan sifat disiplin positif tersebut. Jadi penerapan ini melakukan pendekatan khususnya kepada anak-anak agar mereka bisa menerapkan sendiri disiplin yang mereka inginkan tanpa ada hukuman ataupun hadiah dari guru. Penerapan ini berlaku bukan hanya pada anak, tetapi juga pada lingkungan sekolah, baik guru, kepala sekolah, staf pegawai, kebersihan lingkungan, dan juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Tantangan yang dihadapi dalam ketika kita memiliki disiplin positif, tantangannya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya disiplin positif tersebut. Meskipun itu menjadi kekuatan, tetapi pada dasarnya perlu komitmen atau konsisten dalam melaksanakannya. Artinya perlu kerjasama atau kolaborasi bukan hanya dari siswa, tapi juga dari guru, dari pendidik, dari orang tua, dari komite, dan lain sebagainya. Hidup kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 Bapak Ibu. Jadi inti dari yang disampaikan kelompok 1 tadi adalah yang pertama, kalau kelebihannya tadi adalah dalam melakukan pendekatan kepada siswa, tapi tidak dengan cara hukuman, tidak dengan cara memberi hadiah, dengan kesadaran sendiri. Awalnya ya susah, tapi insya Allah nanti berbuah. Oke, kalau misalnya tantangannya tadi apa tadi? Kurangnya belumnya kesadaran. Ya memang wajar, memang yang namanya umuran seperti itu kalau misalnya disuruh langsung sadar nggak mungkin. Kita pun sebagai guru banyak juga yang hilafnya. Oke, untuk kelompok 2 silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dari kelompok 2 yang memaparkan hasil diskusi kami. Diskusi kami itu menghasilkan, ya, kita berbicara tentang kekuatan apa kekuatan yang dimiliki untuk menerapkan disiplin positif. Kekuatan utama dalam mendorong terjadinya disiplin positif itu ada banyak faktor. Tapi yang paling umum faktornya yang ada di lingkungan sekolah itu adalah faktor sosial, Pak Ibu. Sosial yang mendukung itu bakal menjadi dorongan kuat buat menerapkan disiplin positif. Kalau sosial lingkungan sekitar kalau kita nggak mendukung, kayak contoh tadi, kita lagi ujian, ada remik, ada karaoke, itu bisa mendukung atau tidak terjadinya disiplin positif. Dengar. Yang kedua, contohnya lagi itu jajanan-jajanan yang limbah plastik seperti itu ya. Itu kan peraturan di sekolah kita itu religius, kebersihan, dan masih banyak lainnya. Apabila lingkungan sekolah kita itu masih banyak yang jualan pakai limbah-limbah plastik, apa itu bisa membantu menerapkan disiplin positif lingkup peraturan sekolah? Jadi faktor sosial itu bisa kontradiktif, bisa menjadi faktor pendukung, bisa juga jadi faktor penghambat atau tantangan, bisa juga jadi kekuatan dalam menerapkan disiplin positif. Sekian diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya di kelompok 1 tadi menjawab tentang aturan yang ada di sekolah, bagaimana cara memberikan teladan kepada siswa. Kalau kelompok 2 lebih menjawab kepada interaksi sosial kita dengan masyarakat sekitar. Oke. Lanjut kelompok 3, dipersilakan.
Ini sebagai tonggak untuk bagaimana bisa menerapkan disiplin positif itu terutama terhadap siswa. Ya, satu, sekolah memiliki guru BK yang betul berdiri dan tepat waktu. Nah, alhamdulillah itu aksi nyatanya. Itu kekuatannya. Dan yang kedua, sekolah menegakkan peraturan tata tertib dalam pembelajarannya sehari-hari. Ya. Nah, kemudian tantangannya dalam menerapkan disiplin positif itu kurangnya kerjasama wali siswa, ya. Kemudian lingkungan yang mengakibatkan kurangnya efektif. Untuk wali siswa itu mungkin kita sudah kenceng-kenceng untuk melarang anak itu bawa HP, tapi katanya kalau kita sampaikan ke siswa itu nanti anakku kalau ada apa-apa di jalan gimana? HP cepet aja. Oh sekarang nggak zamannya. Oh gitu ya. Pernah saya ngomong kayak gitu sama salah satu wali siswa. Nah kemudian untuk Apa Bu? Nanti disampaikan lagi. untuk lingkungan kalau sendiri sama seperti kelompok dua tadi ya, bangunnya ada apa-apa asal kita suek sedikit mungkin bisa, cuma itu mungkin agak mengganggu ya. Ya, jarak tempuh yang kedua, jarak tempuh siswa, jarak tempuh tempat tinggal siswa itu juga merupakan tantangan kita karena memang tempat tinggal Siswa dan guru kata Mawar. mungkin ada tetangga jalan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk nomor 3 Bapak Ibu, luar biasa. Beda lagi yang disoroti ya. Tadi yang disoroti adalah kekuatannya adalah punya guru BK yang angkas luar biasa. Saya sudah sedikit cerita Bapak Ibu tentang sosok Pak Sigit ini. Walaupun tidak secara langsung ya. Saya kan pernah sekarang mengajarnya di Tujuan. Tujuan itu ya terkenal dengan yang sering lah susah diomongin. Jadi pada suatu saat saya mengajar, dia bawa HP, disuruh untuk kumpul kepada saya olah-olahan. Satu kalimat pamungkas keluar, mau berhubungan dengan ibu atau Pak Sigit? Langsung Pak, dengan ibu. Luar biasa. Ditakuti Sosoknya berarti. itu ya. Sama-sama Sigit. Jadi yang kedua juga tadi juga disampaikan bahwa tantangan kita adalah masyarakat kita yang kurang mendukung. Apalagi yang mesti kita lakukan ya supaya bisa mengajak mereka, ini loh sekolah yang bagus, ini loh sekolah yang baik, tolong didukung. Tapi tampaknya tadi pemahaman mereka masih sangat kurang. Ya mungkin orientasi tadi mereka ekonomi ya tidak menyalahkan juga. Tapi ya, insya Allah kita ada sedikit perbaikan ke depan dan semoga kerjasama itu bisa dilaksanakan dengan baik lagi. Terus untuk yang siswa, ya saya mengakui bahwa dengan siswa itu kita agak dengan wali siswa susah untuk memahamkan yang kita inginkan sama-sama itu seperti apa bagusnya. Kita pengen yang bagus tapi caranya berbeda. Sama-sama pengen anak itu soleh-solehat tapi caranya kok gitu. Jadi yang saya lakukan Bapak Ibu untuk sekarang, untuk tahun kedua saya di sekolah ini, saya sudah membentuk grup wali murid. Untuk apa saya buat kelompok wali murid tersebut? Karena berdasarkan pengalaman tahun kemarin, anak itu ada yang setiap minggu itu mengambil jatah, tidak masuk, bolos, tidak ada tanpa alasan. Saya tanya, orang tuanya tahu? Tahu? Aduh. Kalau orang tuanya tidak tahu, wajar. Tapi orang tuanya tahu, maka saya buat inisiatif untuk mengumpulkan orang tua itu dalam satu grup. Saya sampaikan keadaan kelas kita, siapa yang sakit, siapa ini, tolong mohon kerjasamanya. Dan alhamdulillah walaupun sedikit respon, tapi ada. Dan untuk contoh kemarin Rehan kan susah untuk direspon kan, jadi saya terus japri orang tuanya, alhamdulillah ada sedikit pencerahan. Jadi ya walaupun anak itu masih lah yang sering bolosnya, tapi setidaknya ada usaha dari kita. Ini keadaan sekolah kita, ini anak Anda, tolong bantu kami untuk bisa menjaga. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Kita masuk ke materi yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di situ disebutkan pembelajaran
pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu, kita pahamkan anak itu punya kebutuhan, kita pahamkan anak itu punya potensi, punya kemauan masing-masing. Dulu sebelum saya belajar ini, setahunya saya ini materinya, ini metodenya, ini modelnya, ini nilainya satu untuk semua. Tapi ternyata itu salah. Kenapa? Kalau kita kembalikan kepada gaya belajar, anak itu punya kecenderungan gaya belajar masing-masing. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik ya. Dan seringkali yang menjadi perhatian kita adalah anak-anak yang kinestetik dan visualnya mantap. Padahal itu bukan ini ya, bukan suatu kesalahan. Memang itulah gaya belajarnya. Maka kita disuruh untuk memfasilitasi. Kalau untuk pelajar gaya belajar yang visual, jadi kita tampilkan sesuatu yang menarik perhatian mereka, penglihatan mereka. Tapi ini tidak selalu berkait dengan PPT ya, tidak berkait selalu dengan yang namanya video. Ada sesuatu yang lain yang bisa kita gunakan. Misalnya kalau misalnya saya pelajaran observasi atau misalnya prosedur, saya minta bawa anak bawa misalnya prosedur ya, minta membawa produk. Dan produk itu kan nanti menarik perhatian mereka. Bawa ya satu persatu kita lihat apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur. Atau misalnya teks observasi, mengamati. Jadi anak itu mengamati lingkungan yang ada di sekitar. Bawalah keluar, pasti mereka senang. Itulah yang nanti menariknya mereka untuk melihat, untuk mengkaji, untuk mendalami lagi pelajaran tersebut. Yang kedua, kinestetik. Yang kedua adalah audio. Jadi anak itu senang sekali kalau mendengar sesuatu yang bunyi-bunyian, musik-musikan. Tapi tidak mesti selalu musik ya. Bisa saja kita fasilitasi dengan cara pembelajaran ceramah bisa, atau diskusi. Atau misalnya di pagi hari itu sebelum kita mulai ada yel-yel yang kita buat atau permainan sedikit yang kita buat yang ada bunyi-bunyinya, pasti menarik perhatian mereka. Yang ketiga, kinestetik, gerakan. Kalau gerakan ini yang pastinya kan ada gerakan, ada demonstrasi. Jadi ajak anak-anak itu sekali permainan, bukan permainan atau gerakan, sehingga yang namanya anak yang tidak bisa bergerak, tidak bisa diam itu untuk bergerak sesuai dengan permainan yang kita buat. Maka diharapkan nanti setelah kita memfasilitasi itu semua, muncullah yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi kalau saya sendiri berharap kalau bisa anak itu yang mungkin awalnya tidak suka dengan pelajaran saya buat sedemikian rupa jadi timbul minatnya terhadap bahasa Indonesia. Jangan sampai kebalikan, awalnya suka bahasa Indonesia, tapi kalau misalnya gurunya monoton itu semua itu selalu, jadi mereka hilang minat, tinggal datang, tinggal dengar, tinggal pulang. Nah itu sangat salah. Jangan sampai seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa pembelajaran inovatif yang sudah saya lakukan. Hanya beberapa, Bapak Ibu, udah banyak. Tapi setidaknya ada usaha dari saya. Yang pertama ada yang namanya quizzes. Sudah kenal ya Bapak Ibu? Quizzes. Jadi di situ adalah boleh dikatakan belajar sambil bermain game. Mereka menjawab pertanyaan tapi ada gamenya. Silakan nanti Bapak Ibu dicoba. Pasti menantang. Yang kedua ada yang namanya Google Lens. Jadi mencari informasi, gambar, dicari ditelusuri, dapat informasinya. Atau misalnya untuk huruf nih, bisa Bu Google Lens menggantikan kamus. Yang ketiga, Canva, pasti semua sudah kenal. Aplikasi untuk membuat, ya boleh dikatakan poster, membuat tulisan dan sebagainya. Bapak Ibu sudah punya akun Canva? Sudah. Pakai akun belajar enggak? Iya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai Canva dengan menggunakan akun belajar, maka akan dapat aplikasi fitur-fitur yang di atas yang gratis. Artinya memang mendukung kita sebagai guru. Ada yang bisa digunakan untuk membuat RKPD, membuat poster, membuat struktur kelas dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang mendukung kita sebagai guru. Ada Spinwheel itu boleh dikatakan undian. Jadi ini salah satu yang saya gunakan untuk memfasilitasi kinestetik dan juga menghindari kalimat-kalimat soal lagi karena di pelajaran bahasa Indonesia itu untuk buku pakainya soalnya tidak terlalu banyak dan bentuknya selalu uraian, tidak ada ABC. Maka saya cari contoh soal, saya gunakan Spinwheel. Jadi kalau misalnya boleh saya cerita sedikit bagaimana cara penampilannya. Jadi
setelah menjawab soal pilihan ganda, nanti sesi yang pertama anak-anak boleh menjawab soal kalau benar dikasih 10, kalau tidak benar dikasih 0. Nanti di tahap kedua ada cepat-cepatan. Jadi siapa yang duluan nunjuk silakan menjawab duluan. Kalau benar nanti dikasih spin wheel. Ada beberapa pilihan. Yang pertama dikali 2. Ada yang namanya boom, ada yang namanya mengambil nilai, ada yang namanya tukar. Jadi anak-anak tadi awal pertama tadi disuruh untuk mengambil dulu nilai-nilai, yang kedua nanti diundi. Yang ketiga ada video pembelajaran, yang keempat ada live worksheet mirip dengan Canva. Jadi di sini ada LKPD yang menarik mata dan juga bervariasi untuk memfasilitasi kebutuhan siswa. Perubahan paradigma, mari berpikir kembali. Jadi di sini ada A dan B, A Anda dan B teman Anda. Kita anggap saja A itu adalah si Uco, masih ingat Bapak Ibu? Si Uco. Dan B itu adalah si Kohar. Masih ingat ya? Siapa? Jadi sobeklah secara kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Anggap saja si Uco itu punya uang 100.000 di genggamannya. Uco punya uang. Letakkan salah satu di tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya, dengan segala kekuatan. Buatlah sebuah kepala. Teman si Uco, yaitu si Kohar, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si Kohar bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, atau apa saja yang bisa lakukan untuk membuat kepala tersebut. Apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu, berhasil atau tidak si Kohar untuk membujuk si Uco membuka kepalanya? Kalau berhasil kenapa? Kalau tidak kenapa? Mohon Bapak Ibu tanggapannya. Bebas apa saja caranya. Iya, kan itu tadi sudah boleh menghardik, boleh mengancam, boleh menyuap, apa saja. Berhasil kalau si Kohar itu memberikan negosiasi yang menguntungkan bagi si Uco. Menurut saya si Kohar berhasil Kenapa? berhasil dengan membujuk si Uco, dan menurut pertimbangan Uco menguntungkan bagi dia. Tapi kan uang 100.000 gak apa-apa dikasih, gak apa-apa berbagi. Kalau dijanjikan akan diberikan lebih, Oh, oke. Saya kasih nanti diberikan yang lebih lagi. Oke. Terima kasih. Ada pendapat lain Bapak Ibu kira-kira berhasil atau tidak? Silakan Pak Anda. Si Uco sama si Kohar. Ya, si Kohar berhasil dapat uang dari Uco dengan cara si Uco dipukuli, dianiaya sampai Uco tidak berdaya. Selesai, berhasil. Kan bebas, caranya banyak. Oke. Boleh yang positif, boleh yang negatif. Oke. Jadi pendapat pertama tadi setuju karena dijanjikan sesuatu yang lebih, yang positif ya. Kalau yang ini tadi dikasih sesuatu yang negatif, dipukul dan sebagainya, insya Allah akan dapat. Ada lagi Bapak Ibu yang berpendapat kira-kira berhasil atau tidak? Oke, silakan Bu Ana. Kalau menurut saya mungkin si Uco yang bawa dari tadi siapa? Si Uco itu berhasil mempertahankan duitnya. Kenapa? Ya karena kalau dia diancam dia balas mengancam. Berani soalnya Bu, berani dia. Punya keberanian yang lebih. Untuk mempertahankan haknya. Iya, begitulah. Nah itu menurut kami. Makanya dia mempertahankan duitnya itu. Jadi dua yang berhasil, satu yang tidak. Jadi Bapak Ibu, di dalam cerita ini sebenarnya terdapat dua teori. Yang pertama adalah teori stimulus respon, maksudnya Bapak Ibu. Jadi stimulus-stimulus bisa kita berikan baik positif, baik negatif, baik itu pujian, baik itu dengan cara mengancam, maka ya ujungnya bisa mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan. Tetapi ada juga pendapat dari Bu Ana. Kalau pendapat Bu Ana tadi dia tidak memberikan karena dia punya kekuatan.
itu bisa saya katakan sebagai teori kontrol. Artinya tanpa hardikan, tanpa bujukan, dia bisa punya nilai sendiri, terserah dia mau memberikan atau tidak. Sebagai contoh seperti ini, kalau misalnya Uco dan Kohar tadi kan 50% keberhasilannya, ya kan? Tapi kalau seandainya si Uco berhadapan dengan mamanya Uco, apa yang terjadi? Kira-kira? Kasih lagi. Perlukah yang namanya pujian? Perlukah yang namanya hardikan? Pasti dengan kerelaan hati si Uco memberikan demi mama tercinta. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, inilah yang kita harapkan dengan anak didik kita, bahwa mereka itu bisa mengambilkan hal yang positif tanpa perlu diancam, tanpa perlu diberi pujian. Mereka bisa berdiri sendiri dengan keyakinannya bahwa oh itu salah, itu benar. Itulah yang perlu kita usahakan dari sekarang. Nah, baru ketemu arti disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah dalam budaya kita dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan cenderungnya disiplin itu didasari oleh ketidaknyamanan. Jadi kalau misalnya ada yang berbuat, ada yang berkata, ada yang bertingkah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar, maka di situ disebut tidak disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sendiri sehingga bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang bukan hanya berpatokan pada profil pelajar Pancasila, tapi nilai-nilai yang memang sudah ada di masyarakat sekitar, entah jujur, entah komitmen, entah apalagi ya, berperilaku baik dan sebagainya. Dan itu didasarkan atas motivasi intrinsik bisa harus berdasar pada intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik yang lebih diutamakan. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak usah dikasih apapun, tidak usah disuruh apapun, dia bisa bergerak sendiri. Terbaca tidak Bapak Ibu? Semoga ya terbaca. Jadi kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang tujuan mulianya ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai itu bersifat universal, artinya setiap tempat mengakui dan ada lintas bahasa, budaya, agama maupun latar belakang. Jadi tanpa membedakan bahasa mana, suku bangsa mana, agama mana, dan latar belakang mana, semuanya diakui sebagai nilai yang baik. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki satu tujuan, itu menurut William Besser. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Jadi kita harap anak-anak kita nanti memiliki nilai-nilai kebajikan bukan hanya tadi berkaitan dengan produk pelajar Pancasila, tapi semua nilai yang diakui secara menyeluruh oleh masyarakat. Dan SMP kita pun ternyata sudah punya nilai-nilai yang mau diterapkan. Sudah lihat Bapak Ibu ini? Sudah dipahami? Sudah diterapkan? Sebagian. Jadi ada religius, ada jujur, ada toleransi, ada disiplin, ada kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar baca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Itu semua yang PR kita untuk ke depan. Nah, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia artinya kita punya, siswa juga punya. Kalau misalnya kebutuhan dasar ini tidak terlaksana, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan, boleh dikatakan perilaku menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ini biasanya dikaitkan dengan makanan, minuman, uang, tempat tinggal, kesehatan. Kalau berkaitan dengan bertahan hidup ini, saya lihat dengan siswa kita Ahmad Waluyo dan Resi. Karena dua siswa tersebut kan boleh dikatakan jarang masuk karena kebutuhan ekonomi. Mereka bekerja untuk membantu orang tuanya. Atau kalau misalnya siswa kita pagi-pagi pas ketika upacara banyak yang sakit perut, banyak yang sakit, itu pasti berkaitan dengan alasan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau diterima. Ini biasanya berkaitan dengan yang namanya
interaksi sosial. Ada nggak Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu masing-masing anak-anak itu yang ada sekelompok anak atau 1-2 anak itu berpisah dengan anggota kelasnya, disisihkan atau mereka menjauhkan diri sendiri? Ada? Nah, artinya mereka butuh kasih sayang atau diterima. Atau yang biasanya kalau misalnya siswa ini caper, jadi dia mencari perhatian dari gurunya, setelah diselidiki ternyata dia kurang kasih sayang dengan orang tuanya. Ada ya? Jadi dengan kasih sayang atau diterima ini mohon dibantulah, jangan sampai mereka memisahkan diri dari kelompoknya. Atau bisa jadi gini, untuk kebutuhan kasih sayang ini ada anak-anak yang melakukan segala sesuatu apapun demi diterima oleh kelompoknya, bahkan untuk hal-hal yang menyimpang, misalnya geng motor atau misalnya narkoba. Jadi ingin diterima oleh kelompoknya, ingin dianggap hebat, maka dia melakukan apapun demi diterima oleh kelompok anak tersebut. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini berkaitan dengan ingin menunjukkan kompetensi, kekuatan atau kemampuan yang dia miliki. Ada tidak Bapak Ibu di kelas itu anak-anak yang selalu pengen tampil? Ada. Oke. Atau misalnya ada tidak di kelas tersebut anak-anak yang ditakuti oleh siswa lain? Gurunya ada ditakuti, tapi siswanya ditakuti. Bisa kayak menjadi hal yang positif bagi kita? Kekuatan kita? Bisa. Kita minta bantuan dia untuk mengkoordinir teman-temannya, didekati. Kebebasan. Kebebasan itu boleh dikatakan bebas menentukan kehendaknya. Apalagi kalau misalnya ini dikaitkan dengan gaya belajar. Kalau misalnya anak yang visual kita paksa untuk yang tadi kinestetik, agak kurang. Kalau begitu pun sebaliknya kinestetik kita maunya visual, bisa juga ya. Yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan itu biasanya berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Senang itu seperti apa? Bermain-main. Jadi kalau misalnya ada anak-anak bermain di dalam kelas, jangan terlalu terganggu. Kalau memang tidak sampai mengganggu yang lain ya, tertawa, berlari-lari sedikit, nggak apa-apa. Dan juga kesenangan ini bisa kita koordinir dengan cara apa? Ketika kita mengajar Bapak Ibu, jangan terlalu serius. Ajak anak itu main-main dengan candaan, dengan permainan dan sebagainya. Gelusulah sedikit, jangan sampai dianggap guru yang killer. Itu bagi yang siswa. Guru, bisa kan mengalami hal seperti ini? Bisa. Misal, saya izin mengajar 1 atau 2 hari. Alasannya adalah untuk mengikuti pelatihan atau misalnya untuk kuliah. Kira-kira berkaitan dengan kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Kebebasan, kasih sayang. Mencari cuan. Kira-kira Bapak Ibu, saya izin tidak mengajar untuk mengikuti pelatihan atau perkuliahan. Kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan. Kebebasan memilih, oke, meningkatkan kompetensi. Apa lagi? Apa? Kesenangan, karena suka belajar. Oke, apa lagi Bapak Ibu? Bertani itu kira-kira masuk kan? Apa lagi? Ayo, kira-kira. Masuk kalau California. Hah? Masuk baik kalau berpergian itu California. California itu apa maksudnya Pak? Pokoknya ada sangkut dengan uang itulah. Oh, oke. Oke. Tapi yang paling mendekati adalah penguasaan, karena saya ingin meningkatkan kompetensi saya. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu, saya izinnya sampai seminggu, kira-kira apa alasannya? Kebutuhan apa? Kebebasan, sakit. Bukan kesenangan Bapak Ibu. Sakit bisa jadi ya, artinya saya berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup. Atau bisa jadi akomodasi sudah berkurang. Untuk kita ada solusi ya, untuk ke depan operasi. Saudara Bu Yuli. Oke, lanjut ya. Jadi intinya adalah dengan kita tahu kebutuhan dasar manusia ini, kita diharapkan untuk lebih bijak menanggapi anak itu dan mencari hal yang solusi terbaik bagi mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini tolong dijawab berkelompok lagi Bapak Ibu. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, penghargaan dapat meningkatkan motivasi
sini saya akan memberikan tanggapan pertanyaan pemerhati. Nah, soal nomor 1 itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya bisa setuju, karena kalau ada hukuman anak itu nanti terpacu untuk disiplin. Contoh, dia tidak pakai topi dan dasi. Nah, ada yang pakai topi dan dasi, karena ada hukuman jadi dia disiplin. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya juga setuju pemberian hukuman dengan hal positif. Contoh hal positif itu terkadang saya memberikan hukuman ke anak itu tidak melulu tentang kekerasan, contoh push up atau lari lapangan. Kadang anak itu saya hukum menyanyikan lagu nasional atau membacakan Pancasila. Kadang ada anak yang belum, misalnya udah bel tapi anak itu terlambat, saya suruh berdoa di depan dengan mengeluarkan suara. Terkadang anak itu ada yang bisa berdoa dengan lancar, ada yang tidak hafal dengan doa belajar. Jadi itu. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, saya setuju, karena di sekolah itu kita sebagai guru harus tarik mengulur siswa. Contohnya kalau dia itu nakal, kita press terus. Kalau dia memberikan dampak positif, memberikan sekolah memberikan sekolah Membawa nama baik. memberikan nama yang baik, jadi kita berikan penghargaan atau aplaus. Itu saja dari diskusi kelompok 3 dari pemikiran Bu Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kelompok nomor 3. Oke, dari 3 kita menuju ke 1. Siap, insya Allah. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab tentang permasalahan disiplin positif, yang mana apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut kelompok kami, dengan memberikan hukuman yang bersifat sanksi kepada anak tersebut, maka akan memberikan dampak efek jerah gitu. Dan kemudian menurut kami kelompok 1, hukuman tersebut juga hendaklah disesuaikan dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan. Tuh. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, terhadap kebersihan lingkungan lah maksudnya. Itu di sini kami sangat setuju, karena dengan memberikan seperti hukuman tersebut, dengan disuruh seperti kayak kelompok 3 tadi, membacakan Pancasila, kemudian menyanyikan lagu nasional, di situ seperti
kesannya menghukum, tapi secara tidak sadar kita juga mendorong nilai-nilai pendidikan. Ya, itu nilai-nilai ilmu yang kita masukkan. Jadi berawal dari anak yang ada yang kurang hafal dengan lagu nasional, dan dia dengan dihukum seperti itu, dan kedepannya dia akan selalu mengingat. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan. Nah, ini memberikan penghargaan ketika anak itu mendapat suatu hal plus di dalam tindakannya di sekolah, maka anak tersebut memang benar dan kenyataan akan termotivasi gitu dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Bapak Ibu untuk Pak Denny. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2, silakan Bapak Ibu, perwakilannya siapa? Kami dari kelompok 2 tadi sudah mendiskusikan ya, pertanyaan semantik antara setuju dan tidak setuju. Yang pertama tadi adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, hukuman ini menurut kami itu ada 2 macam ya. Ada yang hukuman ekstrim, maksudnya kekerasan ya. Kemudian yang kedua, hukuman yang mendidik. Kalau diberikan hukuman ekstrim ke siswa, kami tidak setuju. Karena menurut kami itu nanti akan merusak mental atau psikisnya. Tetapi jika seorang siswa melakukan kesalahan, diberi hukuman yang tujuannya untuk mendidik, seperti yang disampaikan pada kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, seperti itu kami setuju. Sehingga secara tidak langsung dengan hukuman itu akan dapat mendidik siswa agar menerapkan disiplin pada dirinya sendiri. Dan selain itu juga berdampak positif terhadap lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini jawaban kami adalah setuju. Karena dengan reward yang diberikan, siswa akan secara tidak langsung mereka akan bersaing untuk mendapatkan reward tersebut. Jadi dengan seperti itu mereka akan semangatnya akan lebih meningkat. Nah, seperti itu saja penyampaian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya, sangat inspirasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Semua sepakat ya ini bisa? Setuju? Sepakat ya? Tapi Bapak Ibu, kira-kira akan bertahan lamakah hukuman tersebut memberikan efek kepada siswa? Kira-kira? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Pada dasarnya yang kami pelajari bahwa hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak. Ini hanya sekedar sifatnya sementara. Kalau misalnya kita pikir, kalau misalnya kita refleksi, ada tidak kira-kira kejadian anak itu kita kasih hukuman sudah awalnya nurut, beberapa minggu kemudian ulang lagi. Artinya motivasinya masih berasal dari luar, bukan dari dalam. Jadi bisa, tapi hanya sifatnya sementara. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Tapi Bapak Ibu ingat lagi, pada dasarnya kan anak melakukan kesalahan. Kalau bisa perbaikannya tersebut berkaitan dengan kesalahan dia. Jangan hal yang melenceng dari yang dia lakukan. Kenapa? Bisa jadi nantinya dia membenci hal yang positif ini. Di sekolah sudah disuruh membersihkan atau mengambil sampah. Di rumah motion-motion, di sekolah sudah selesai. Nah, itu ya kalau bisa perbaikannya sesuai dengan yang dia lakukan. Misal dia tidak mengerjakan tugas, artinya masih berkaitan dengan tugas kan? Artinya bisa jadi kita tambah tugasnya dengan waktu yang sekian tempo yang sudah kita berikan. Yang ketiga,
memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sama seperti nomor 1 tadi, sifatnya hanya sementara. Kalau misalnya anak itu tidak dikasih pujian, tidak dikasih hadiah, kira-kira bakal bertahan lama dan tidak. Jadi ini ya seperti kita dulu masih kecil ya. Memang pada awalnya kita puasa itu karena hadiah, karena takut hukuman. Tapi kan itu tidak selamanya. Bertambahnya waktu, bertambahnya usia, kita sadar pentingnya yang namanya puasa, maka kita akan berubah pola kita. Tidak lagi berdasarkan hukuman, tidak lagi berdasarkan atas pujian atau hadiah yang diberikan. Oke, motivasi perilaku manusia. Kira-kira Bapak Ibu, anak didik kita ada di mana? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, murid itu melakukan disiplin sendiri karena ia takut dihukum, dan ini adalah motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi, murid itu melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid itu sudah melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya, dan ini adalah motivasi intrinsik. Mana yang paling bagus Bapak Ibu? Yang paling bagus, yang paling benar. Nomor 3. Tapi selama ini kita lihat anak-anak didik kita masih nomor berapa? 1 dan 2. Lebih banyak ke 1 atau 2? Ke 1. PR kita lagi Bapak Ibu. Oke, sekarang kalau tadi dari gurunya, sekarang dari gurunya. Jadi penerapan disiplin itu ada 3. Yang pertama hukuman. Ini biasanya ciri-cirinya adalah tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, dia tidak dilibatkan. Sifatnya satu arah, segala keputusan itu dapat dari guru, dan hukumannya bisa psikis maupun psikis, fisik maupun psikis. Jadi sebagai contoh, anak ujuk-ujuk datang terlambat, kita tidak lagi bertanya marah-marah, dari mana? Kok teman? Kemari? Nah, itu kan kalau anak tanpa diajak ngobrol dari rumah kan shock. Yang kedua, konsekuensi, mirip-mirip tapi lebih ada peningkatan. Yang kedua, terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru itu selalu memonitor murid. Jadi kita menghukum atau kita memberikan pengajaran kepada siswa, sudah ada ininya, peraturannya. Sudah ada aturan jelas, kalau anak melanggar maka kita langsung melaksanakan. Jadi anak itu, oh kalau aku melanggar ini bakal hukumannya. Oh kalau aku melakukan seperti itu, ini bakal hukumannya. Jadi lebih tinggi lagi dari hukuman. Tapi tadi murid masih tetap tidak nyaman karena selalu dipantau. Yang ketiga, ini yang paling bagus lagi, ada namanya restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini anak diajak untuk berdialog, kita cari tahu apa alasannya, kita cari tahu dulu apa motifnya, mengapa melakukan seperti itu, dan akhirnya kita ajak ngobrol. Kira-kira saran dari kamu seperti apa, bukan dari kita. Jadi kalau misalnya sarannya dari mereka pengennya seperti ini, memperbaikinya minta maaf dulu, memperbaikinya dari cara mereka, kita dengarkan, kalau benar silakan jalankan. Kalau misalnya solusi itu berasal dari mereka sendiri, insya Allah tanggung jawabnya itu lebih besar, lebih mengenai diri mereka, bukan dari kita. Ya, silakan. Kalau menciptakan solusi untuk diri mereka sendiri, Iya. mereka itu kan masih terhitung remaja tangguh. Iya. Atau enggak mereka tuh memikirkan solusi itu untuk kepentingan ego diri sendiri. Iya. Kan? Ya hasilnya itu untuk ego dirinya sendiri, enggak sih? Makanya tadi kan ada ngobrolnya Pak, kita dengarkan dulu, nanti kasih tanggapan kira-kira sudah benar atau salah. Nanti contoh dari restitusi ada di belakang. Jadi anak bukan, jadi solusinya dari mereka, kita pantau kira-kira benar atau salah yang mereka ambil tersebut. Contoh dari ketiga hal tadi ya, yang pertama hukuman. Contoh kasusnya adalah siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, siswa dihukum hormat bendera selama 10 menit. Dari gurunya, guru marah dan siswa menjadi takut. Kalau konsekuensi, siswa mengerjakan PR saat istirahat dan dikerjakan 3 kali lipat. Guru tegas, siswa menghormati aturan. Lebih manusiawi ya. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira yang paling bagusnya mana Bapak Ibu? Penghukum tuh bukannya marah-marah. Pembuat rasa bersalah membuat anak berkecil hati. Kalau teman, kita sebagai yang sifatnya seperti teman ya dengan murid, pemantau, kita selalu monitor. Yang terakhir manajer, kita mengatur dan memantau juga. Kira-kira di mana? Masih penghukum? Masih penghukum? Masih, saya pun masih penghukum. Pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang saya pun seperti itu. Teman, bisa jadi pemantau, sudah manajer, belum tentu kayaknya belum. Yuk kita lihat apa perbedaannya. Jadi di sini kita langsung kaitkan dengan siswa yang berkasus, yaitu siswa tidak memakai atribut saat upacara. Kalau penghukum, dia akan memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk sambil menghardik. Hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif dengan si guru. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya ibu-ibu. Biasanya ada kata-katanya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu terus begini? Gurunya lebih bersuara lembut, tapi membuat rasa bersalah, sehingga membuat orang lain tidak nyaman, merasa bersalah dan kena diri. Jadi anak itu merasa, kok aku banyak salahnya ya? Nah, hasilnya adalah murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ibu-ibu sekali ya. Yang ketiga, teman. Kata-katanya seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti jangan diulangi ya. Jadi hubungannya baik terjalin antara guru dan murid. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi lain, si murid itu bisa tergantungan dengan si guru. Atau dampak negatifnya lainnya adalah kadang-kadang si gurunya muncul. Pernah ada Bapak Ibu merasakan? Ya, sudah pasti. Saya di kelas yang sekarang saya mampu, kan kebiasaan saya itu menginformasikan apapun yang ada di sekolah. Jadi tanpa mereka datang ke kantor melihat pertemuan sudah saya kasih tahu. Tetapi ada suatu ketika saya lupa, jadi mereka juga tidak mengerjakan sesuatu, saya lupa apa itu. Apa komen mereka? Ibu dan masih tahu. Rasanya bagaimana gitu dengarnya. Ibu yang masih tahu. Nah, aduh mengajak budaya. Lanjut, ada yang pemantau. Kata-katanya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu kan konsekuensinya? Jadi seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan. Ada catatannya, ada datanya, digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pak Sigit? Pak Sigit sekali. Yang hafal peraturan kan Pak Sigit, bukan bilang aja Pak Sigit. Yang terakhir ada manajer. Jadi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan untuk murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi. Jadi kata-kata dari si manajer ini adalah, apa kamu tahu kesalahanmu apa? Supaya disadarkan. Apa yang kita yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tadi lagi-lagi dengan tanggapan dari Pak Mendan tadi, kalau mungkin mereka memperbaiki sendiri, rasanya ya kan pikiran mereka belum jauh. Artinya masih kita pantau, misalnya masih kita arahkan, tidak terlepas begitu saja. Nah, ya Bapak Ibu berpikir lagi, kira-kira posisi kontrol mana? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah. Mantap Pak Nopri. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah menghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Konsekuensi. Apa yang katanya tadi? Mantap, karena ada daftarnya tadi ya, daftarnya tadi. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir.
Sekarang kita berlanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi dua hal ini mirip-mirip Bapak Ibu. Tahu kan aturan kelas? Misalnya datang tepat waktu, atau misalnya Pak Denny, baju harus olahraga dimasukkan, atau misalnya guru nih bawa kamu setiap jam pelajaran, itu ya. Tapi apa bedanya dengan keyakinan kelas? Ayo Bapak Ibu, apa makna dari pertanyaan ini? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat menggunakan kendaraan beroda dua? Apa alasannya Bapak Ibu? Kenapa harus pakai helm? Keselamatan, apa lagi? Selain keselamatan? Peraturan, apa lagi? Selamatan, peraturan, supaya apa lagi? Supaya apa? Apa Pak? Supaya keren. Helm seperti apa ya keren itu? Oke. Terhindar dari panas dan debu. Biasanya juga terhindar dari Pak Polisi, ya? Ya. Pak Polisi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan, apalagi? Menjaga kebersihan. Kalau jawaban guru bagus-bagus ya, kalau jawaban murid nggak tahu kan? Kalau murid yang menjawab kira-kira apa Bapak Ibu jawabnya? Biar apa? Wah, oke. Oke. Pujikan identitas. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya alasannya tadi karena keselamatan, karena kesehatan, artinya kita sudah tahu nilai-nilai yang bakal ditimbulkan. Artinya sudah motivasi intrinsik yang sadar sendiri. Tapi kalau misalnya alasannya tadi karena misalnya takut kena Pak Polisi, takut ditilang, takut kena marah guru, makanya itu disebut masih motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik tidak akan bertahan lama, tapi kalau intrinsik akan bertahan lama. Contoh pipit selalu masuk kemana-mana. Artinya oke, ini adalah cara untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Biasanya kita bisa melakukannya pada saat awal tahun pembelajaran. Caranya adalah dengan berdiskusi dengan tentang peraturan dengan siswa. Yang kedua merumuskan keyakinan. Yang ketiga menempelkannya di dinding kelas. Jadi ciri keyakinan kelas yang pertama sifatnya bersifat abstrak. Yang namanya nilai-nilai Bapak Ibu, kejujuran, komitmen, disiplin, bisa nggak kita lihat secara langsung? Nggak bisa, maka hanya bisa kita rasakan, kita rasakan keberadaan saja. Yang kedua, bersifat universal, artinya setiap tempat, setiap kondisi itu berlaku. Yang namanya jujur itu ya itu, yang namanya disiplin itu ya seperti itu. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif, jadi hindari kata larangan dan jangan. Yang keempat, jangan terlalu banyak, kesian mahasiswanya. Yang keempat, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua siswa berkontribusi dalam pembuatannya. Jadi semua siswa itu diajak untuk apa sih maunya kita peraturan kelas ini dibuat seperti apa. Yang kedua, yang terakhir, bersedia ditinjau dari waktu ke waktu. Walaupun nilai itu baik, tapi cobalah diulang kembali dari tahun ke tahun, kira-kira masih berlaku atau tidak. Ini contohnya, peraturannya mungkin kita ajak siswa ngobrol dan ini hasilnya. Harus hadir tepat waktu, aktif dalam pembelajaran, berkata sopan, bersikap baik, dan tidak membawa HP. Itu adalah contoh dari peraturan. Tapi kalau misalnya peraturan itu kita ubah menjadi keyakinan kelas, ada di sebelah kanannya. Disiplin, siswa harus tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Itu yang di atas disiplin itu adalah keyakinannya, di bawahnya adalah penjelasannya ya. Yang kedua ada partisipasi. Seperti apa bentuknya keyakinannya? Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalau menghormati seperti apa? Diharapkan menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Yang keempat, bisa saling menghargai seperti apa? Tidak melempar lelucon yang berlebihan. Komunikasi seperti apa? Bersikap sopan dan santun dalam setiap pembelajaran. Terakhir, kejujuran. Seperti menggunakan pasal di dalam setiap sesi kelas kecuali jika ada izin sebelumnya dari guru. Beda ya Bapak Ibu antara peraturan sama keyakinan? Terakhir, segitiga restitusi. Nah ini tadi intinya. Jadi seorang manajer itu harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama, dia menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat
berpikir positif. Kalau misalnya kita desak, kita kata-katain mohon maaf ya, bukannya menambah menuju ke solusi tapi menambah masalah. Ada kata-kata yang disampaikan ketika pada saat fase ini. Yang pertama, bisa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah bersalah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, tapi kita tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyerahkan diri sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Kira-kira Bapak Ibu, anak mendengar kata-kata ini tenang gak jiwanya? Tenang. Jadi akan terbuka terhadap apa yang dilakukan. Yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan sebagainya. Biasanya kata-katanya yang untuk validasi kebutuhan ini adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan kan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi ada kan sikap lain yang bisa ditambahkan? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan kamu selain mengukur? Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik untuk besok lagi? Nah, jadi di sini kita bisa memulai kembali alasan-alasan yang dilakukan oleh siswa ketika melakukan kesalahan. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang didasari kebutuhan manusia. Kata-katanya yang dibawakan oleh guru yang pertama, apa nilai yang dipercaya oleh kelas atau sekolah kita, terutama yang berkaitan dengan yang dilanggar. Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Kelas ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang ingin seperti apa? Oke, di sini saya pernah melakukan restitusi Bapak Ibu, coba-nya di kelas 7A. Jadi Alin adalah siswa kelas 7A di SMP di 1 Sungai Benang. Ketika pelajaran bahasa Indonesia di jam pertama, dia terlambat masuk karena masih belajar di kantin. Apa yang bisa saya lakukan? Tentunya segitiga restitusi.
sudah pernah belum Bapak Ibu melaksanakan dengan siswa? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti itu pernah? Apakah semuanya? Sebagian. Artinya memang kita sudah mencoba untuk mencari tahu solusi, alasan, membantu mereka untuk mencari solusi. Tapi tadi harusnya dilengkapi lagi sesuai dengan yang sudah disampaikan. Terakhir, jadi intinya adalah dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru punya standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among posisi manajer yang menuntut muridnya menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi harapan kami setelah kita mempelajari ini, kita meningkat lagi standar kepribadiannya, profesionalnya, dan sosialnya, sehingga bisa menjadi posisi manajer bagi anak murid kita. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan, kembali ke MC. Demikianlah tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bayu. Kami mintakan untuk rekan-rekan semua memberikan tanggapan atau tanya jawab. Mungkin bisa perwakilan. Kami harapkan untuk memberikan tanggapan. Silakan kepada Bapak Ari Nobriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu dan Talia yang sudah berbagi kepada kami, berbagi ilmunya, sehingga dari kami yang kurang tahu menjadi lebih tahu, yang belum jelas menjadi lebih jelas. Jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu mengenai disiplin positif, ini mungkin yang disampaikan Bu Ayu ini bukan kehendak pribadi Bapak Ibu ya. Ini merupakan kehendak dari kurikulum kita, kehendak dari kurikulum yang baru. Jadi untuk penerapan di sekolah ini, saya rasa itu PR kita bersama ke depannya. Di mana seperti yang tadi pertanyaan pematik dari Bu Ayu, hukuman dapat mendisiplinkan atau membuat penerapan disiplin positif. Menurut kita setuju dengan hukuman. Karena apa? Karena kita berpacu atau berkaca saat kita mengajar penerapannya di lapangan. Tapi ternyata kehendak kurikulum beda. Disiplin itu tidak bisa dibentuk dengan hukuman, karena hukuman itu hanya bersifat sementara. Terus yang kedua tadi pertanyaannya, hukuman yang bersifat positif itu bisa menambah apa tadi Boy? Pertanyaannya tadi. Ya, hukuman itu menurut di pertanyaan tadi kita pun setuju dengan cara itu, karena sekali lagi kita berkaca saat kita berada di lapangan. Tapi ternyata kehendak kurikulum berbeda lagi. Ternyata hukuman-hukuman seperti itu hanya bersifat sementara. Dan yang paling saya rasakan itu yang nomor 3, memberikan reward kepada anak. Ternyata benar, anak itu kalau sering kita kasih reward kebiasaan. Seperti contoh, semalam saja saya ketemu anak di Alfamart, sampai dia bilang, "Pak, minta duit." Terus saya jawab, "Nanti kasih fotokopi kakak sama Pak, pindahkan ke kakak Pak, ganti bin." Nah, jadi memang benar, ternyata secara tidak langsung apa yang dikehendaki kurikulum itu sebenarnya memang benar kita rasakan. Hanya saja memang kita di sini terkadang sulit untuk menerapkan apa yang menjadi kehendak dari kurikulum yang sekarang ini. Nah, itu mungkin
menjadi PR kita bersama bagaimana ke depannya kita bisa menerapkan disiplin positif ini lebih baik lagi tanpa adanya hukuman yang kita terapkan. Itu kita buat anak-anak bisa sadar dengan sendirinya bahwa sikap disiplin positif itu sangat berharga bagi diri mereka sendiri terutama. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu Natalia yang sudah memberikan pengetahuan kepada kami, yang mana pengetahuan ini jujur saya pribadi pun baru hari ini mengetahui ternyata hukuman itu tidak selamanya benar untuk diberikan. Terima kasih kepada Bu Ayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak Novi itu adalah hendak dari kurikulum sekarang, tapi Pak pada dasarnya yang materi disampaikan hari ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Artinya bukan sesuatu yang baru. Memang kita sudah bertahun-tahun mengajar, tapi terkadang banyak yang kurang kita tahu terhadap dasar dari seorang dari guru. Saya ada lagi Bapak Ibu tanggapan? Pak Sigit gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya kembali. Saya menambahkan masalah disiplin positif tadi. Bahwasanya untuk sesuatu yang positif itu biasanya akan ada pertentangan, ya. Seperti yang tadi di tempel itu ada yang tantangan dan juga pelanggaran. Jadi intinya seperti ini. Seperti Bu Ayu tadi katakan bahwasanya harus ada grup wali, ya, untuk wali orang tua segala macamnya. Jadi di sini mungkin dengan adanya disiplin positif kita tuh bisa seumpamanya kita ada hukuman atau sanksi, ya, seperti yang di BK itu ya Pak Sigit ya, poin pelanggaran ini poinnya sekian gitu ya. Jadi itu kita harus mensosialisasikan ke wali murid mungkin ya. Jadi biar mereka juga paham bahwasanya oh ini tak hukumannya. Selama ini kan saya perhatikan wali murid itu ada perhatian ketika anaknya mau masuk sekolah sama ketika anaknya lulus sekolah. Jadi kedepannya di kurikulum Merdeka itu kalau bisa setiap wali kelas itu mempunyai grup, mungkin WA ya, grup WhatsApp untuk sama wali murid ya, bahwasanya setiap kegiatan siswa itu kita laporkan. Seumpamanya di wali kelasnya Bu Ayu seumpamanya untuk hari Senin itu ada yang nggak masuk, artinya kita harus laporkan ke grup, jadi semuanya ketahui. Mungkin itu akan efektif juga masalah disiplin positifnya. Kita sedikit cerita hal-hal seperti itu di sekolahnya anak saya saat ini itu seperti itu juga betul. Jadi seumpamanya pas hari Senin gitu ya, kalau di sekolahnya anak saya itu kan nggak ada upacara bendera, hanya cuma apel pagi. Jadi setiap kali mau masuk kelas anak dibariskan di depan kelas itu pasti difotokan, terus wali kelas itu melaporkan si A, si B tidak masuk dengan alasan seperti ini, gitu ya. Jadi orang tua langsung bisa memantau kenapa penyebabnya gitu. Jadi ketika nanti kalau ini saya contohkan di sekolah anak saya ya, itu ketika nanti kita ada jadwal telepon, kita langsung bisa kasih angka. Mungkin dengan hal seperti itu nanti kalau kita terapkan di sekolah kita, selalu sudah lambat laun wali itu akan memahami. Istilahnya kita berbagi kepada orang tua, seumpamanya ada anak terlambat karena datang dengan alasan katakanlah jalan atau apa, jadi orang tua akan tahu. Jadi secara tidak langsung walaupun kita tidak melakukan pemanggilan ke orang tua, setiap hari itu akan terpantau. Kira-kira seperti itu. Kalau orang tuanya mungkin banyak alasan nanti nggak ada sinyal, nggak punya HP Android atau apa segala macamnya ya mungkin ya. Jadi itu yang menjadi PR kita bersama masalah disiplin positif tadi.
Terus yang masalah hukuman segala macamnya itu ya tergantung dari pelaksanaan, seperti Pak Ari tadi mengatakan kurikulum itu bahwasanya hukuman tidak harus dengan hukuman fisik atau apa gitu ya. Tapi kalau secara dari Bu Ayu tadi ngomong kalau sampai hukuman fisik mungkin berlakunya tidak lama karena hanya takut ketika mau dihukum gitu ya. Jadi itu seperti itu untuk di sekolah pelaksanaannya seperti itu. Tapi beda lagi kalau sistem hukuman fisik, kalau kita berbicara lagi ke militer kan gitu ya. Kalau militer itu pasti dengan hukuman fisik juga akan lebih efektif daripada hukuman yang lainnya kan gitu. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Jadi kedepannya kita jalin komunikasi ke orang tua secara langsung, mungkin dengan grup WA tadi. Jadi apapun kegiatan siswa kita laporkan. Ketika di dalam kelas ada siswanya dalam posisi tertidur segala macam, kita foto, dilaporkan di grup wali. Jadi semuanya akan tahu. Insya Allah kedepannya sedikit orang tua akan memahami masalah kedisiplinan di sekolah. Kenapa? Kebanyakan orang tua itu tahunya anak saya sudah sekolah, gitu ya. Yang penting anak saya sekolah, anak jadi apa terserah. Tapi setelah anak itu lulus nanti ada permasalahan. Seperti barusan kemarin ya, cerita ya. Seperti saya katakan tadi, orang tua itu perhatian ketika anaknya baru masuk dan akan lulus. Ada yang telepon tiba-tiba ngomong menyalahkan SMP. Karena apa? Anak saya daftar ke sekolah, salah satu sekolah di daerah itu, persyaratannya kok nggak dilengkapi, ya tidak. Ada yang minta surat kelulusan segala macamnya. Itu kan seharusnya ya kita nggak menyalahkan orang tua, karena apa? Orang tua itu tidak tahu. Ketika mereka baca di situ ada surat tanda kelulusan, itu harus ada segala macamnya. Harusnya kan panitia yang penerima siswa baru itu juga harus kasih pengertian ke wali-wali yang mungkin dari pedesaan. Mereka nggak tahu. Jadi bisa umpamanya dicek saja, umpamanya surat tanda kelulusan keterangan kelulusan itu artinya kan belum keluar, artinya bisa dicetak segala macam, SKU bisa dicetak kan gitu. Jadi orang tua itu tidak menyalahkan sekolah asal. Jadi itu mungkin nanti kalaupun ada kesempatan komunikasi dengan kepala sekolah SMA atau SMK yang ada di daerah ini, mungkin akan kita sampaikan seperti itu. Jangan sekolah-sekolah kita yang di pedesaan ini menjadi bahan permasalahan, selalu disalahkan ke orang tua karena persyaratan yang belum ada. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dan saya tambahkan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tanggapan yang sudah diberikan ya. Semoga dengan materi yang sudah disampaikan serta tanggapan-tanggapan tadi ya memberikan kita pemahaman baru, mengingat kembali tentang visi misi sekolah kita untuk menerapkan sekolah kita agar menjadi lebih disiplin lagi, terutama disiplin positif. Baiklah, tiba acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup bersama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.